Saya Ardi Setio, seorang brand aktivis asal Jogja. Ini perjalanan saya mendokumentasikan brand-brand lokal Indonesia dalam sebuah acara Brand Hunter. Memburu insight dan cerita menarik tentang brand lokal Indonesia dan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Ikuti terus perjalanan saya dalam Brand Hunter. Ya, kali ini Brand Hunter ada di sebuah tempat makan di daerah Bantul, Yogyakarta, namanya Dapur Limasan. Kita akan berbincang-bincang dengan founder atau owner dari Dapur Limasan ini, Mas Barata Putra, untuk mengulik cerita dan insight-insight bagaimana beliau membangun Dapur Limasan ini yang kurang lebih 3 tahun yang lalu, tahun 2016. Kita masuk dan kita berbincang-bincang dengan Mas Barata. Itu terus Brand Hunter. Sekarang saya sudah berada di Dapur Limasan dan mau ngobrol-ngobrol dengan founder Dapur Limasan, Mas Barata Putra. Di awal tadi saya sudah bilang Brand Hunter sekarang ada di Dapur Limasan. Mas Barata. Halo, selamat datang Mas Adi. Di sini saya dari Brand Hunter ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tentang kisah Mas Barata membangun Dapur Limasan ini. Nah, boleh sharing kepada teman-teman berapa tahun sih Dapur Limasan sudah berdiri? Ya, Dapur Limasan sudah berdiri 3 tahun yang lalu. 2016 ya? Ya, 2016 akhir kita awali dan posisi kita ada di Bangun Jiwo, Bantul, Yogyakarta. Ya, berarti Bangun Jiwo, Bangun Bantul, Yogyakarta, di Bangun Jiwo ya? Ya, Bangun Jiwo. Ya, nanti bisa kepo Instagramnya juga. Kalau boleh sharing ke teman-teman sekalian, kenapa sih dulu namanya Dapur Limasan, Mas Barata? Ya, kenapa namanya Dapur Limasan? Jadi Dapur Limasan itu kita ingin mengonsep bahwa tamu yang akan datang itu seperti rumah sendiri ya. Jadi dia akan tahu bagaimana kita memasak dan mengolah, tentunya menu spesial kita adalah ingkung. Dan mereka juga bisa mengerti bahwa ingkung yang kita angkat merupakan ingkung dengan bumbu-bumbu khas, ya, tentunya di Jogja. Oke, kalau tadi ada menu khas di sini ingkung, itu kan pasti kalau restoran ya pasti ada strategi ya. Kenapa akhirnya memilih ingkung untuk menjadi menu yang menu utama lah ya, menu unggulan di Dapur Limasan, Mas Barata? Ya, di Bantul sendiri itu terdapat beberapa lokasi ingkung, orang jualan ingkung, dan ingkung menjadi salah satu makanan khas di Bantul ya. Dan kita memang menggunakan ayam-ayam yang disetor oleh peternak-peternak di lingkungan kita gitu. Oke, ada hal menarik bahwa ayam-ayam disetor
oleh peternak-peternak lingkungan sini. Berarti secara memang didesain Mas Barata ada memberdayakan peternak-peternak lokal ya. Nah, berarti dapur Limasan ini juga mengusung konsep dari sociopreneur karena di sini dia memberdayakan juga peternak-peternak ayam lokal di sini ya Mas Barata ya. Oke, menarik sekali dari dapur Limasan bahwa konsep namanya pun memang didesain tidak asal. Kalau kita hanya mengkonsep nama itu asal indah dan tidak ada filosofinya, itu juga ya mubazir. Tapi kalau dapur Limasan ini ada sebuah strategi dalam mengkonsep nama untuk membentuk positioning tersendiri Mas Barata di benak konsumen, yaitu supaya orang kalau masuk ke sini persepsinya, image-nya langsung oh seperti rumah sendiri, homey. Makanannya pun makanan yang homey, enak, tempatnya pun nyaman dan luas. Oke Mas Barata, kalau boleh berbagi lagi teman-teman, 3 tahun yang lalu saat bangun dapur Limasan ini, kendalanya apa sih, tantangannya apa sih? Yang pertama, lokasi kita di Bantul. Jadi memang di Bantul itu letaknya pinggiran kota Jogja, sehingga untuk mengakses ke sini orang jarang. Dan tentunya kita ada strategi untuk bagaimana menarik orang datang ke warung makan kita, yaitu mungkin salah satu caranya kita menggunakan media sosial, kita menggunakan SMS, kita menggunakan berbagai informasi, sehingga setelah kira-kira 1 tahun kita sudah cukup merasakan bahwa orang mengenal kita dapur Limasan. Dari pelosok manapun di daerah Bantul sudah tahu bahwa dapur Limasan lokasinya ada di Bangunjiwo ya. Ya, tadi ada strategi yang namanya SMS ya, atau kita kenal namanya SMS blasting. Itu strategi pemasaran yang mungkin sekarang sudah banyak ditinggalkan ya. Tetapi dapur Limasan ini, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Barata, itu ternyata strategi marketing toolsnya itu paling banyak dari SMS blasting ya. Nah, boleh diceritakan kenapa sih Mas orang-orang itu pakai SMS blasting yang terkesan tidak efektif, tetapi dapur Limasan malah berhasil pakai itu? Yang pertama, jadi gini, kenapa SMS? Jadi kita kan lokasinya sudah di desa nih ya. Wah, masyarakat desa masih dalam tanda kutip sebagian besar tidak menggunakan WhatsApp ya. Jadi menurut kami, analisa kami bahwa yang paling tepat adalah dengan menggunakan SMS, karena tidak perlu menerima informasi kita dengan handphone yang cukup canggih. Jadi dengan handphone sederhana saja mereka sudah tahu promosi-promosi yang kita berikan kepada konsumen. Berarti waktu itu mendesain strategi marketingnya itu juga disesuaikan dengan target pasarnya ya? Ya, betul. Dan kebanyakan memang target pasarnya adalah konsumen-konsumen sekitar sini ya, lokal sini. Nah, disinilah yang namanya pengusaha itu atau pemilik brand itu harus punya namanya adjustment atau penyesuaian terhadap target pasar yang akan dia tembak. Nah, Mas Barata ini karena segmen pasarnya itu ada di lokasi pedesaan atau daerah yang agak pinggiran, makanya di sini brand dari dapur Limasan memakai strategi SMS blasting yang paling banyak, dan itu proven dia berhasil di 3 tahun ini. Bahkan nggak hanya masyarakat sini yang akhirnya mengenal, tetapi turis dari word of mouth namanya, atau gedok tular lah bahasa Jawanya. Mulut ke mulut orang akhirnya tahu, tetapi awalnya orang-orang itu tahu dari SMS blasting ya. Oke. Boleh kalau berbagi sedikit kepada teman-teman untuk terakhir, bagi brand owner atau pemilik brand itu ada nggak sih tips supaya mereka nggak gampang jatuh mentalnya, karena membangun brand kan nggak cepet ya. Kayak dapur Limasan perlu waktu 3 tahun, tapi kalau anak-anak muda lah misalnya, banyak rekan-rekan sahabat-sahabat di luaran sana kalau membangun brand itu ya cepet lah, kalau bisa ya 2 bulan 3 bulan udah dikenal orang. Itu apakah membangun brand itu harus perlu proses, dan gimana sih bentuk mental supaya brand owner itu tidak gampang jatuh mentalnya Mas Barata? Yang pertama, bahwa kenapa kita harus matang dalam berbisnis, yaitu konsepnya harus matang terlebih dahulu. Sehingga sebelum kita melakukan investment terhadap suatu bisnis itu kita sudah matang dengan konsep-konsepnya. Nah, konsep-konsep yang kita lakukan
dan menjadi pembeda dengan bisnis yang lain adalah kita lokasinya di desa. Otomatis kita juga akan menyediakan menu-menu makan khas di desa gitu. Sehingga orang itu berdatangan ke sini serasa, oh ini rumahku, oh ini aku mau makan apa aja di sini dengan menu makan yang sederhana kita bisa dapat di sini gitu. Dan ya terutama di lingkungan kita juga banyak rumah-rumah perumahan yang banyak dibangun di wilayah kita, sehingga itu juga menjadi target pasar kita. Berarti yang paling penting brand owner harus punya konsep ya? Punya konsep, dan dia memang harus konsisten dengan konsep itu ya? Itu insight dari Mas Brata. Habis ini kita akan belajar, saya akan menyampaikan beberapa insight tentang lebih mendalam membangun brand versi dari Dapur Limasan yang pernah disampaikan oleh Mas Barata ya. Terima kasih Mas Barata. Sukses terus buat Dapur Limasan. Makasih Mas Adi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di Brand Hunter edisi berikutnya yang dengan narasumber yang tidak kalah kerennya. Sampai ketemu lagi. Itu tadi kita telah berbincang dengan founder dari Dapur Limasan, Mas Barata. Di sini saya akan bercerita sedikit atau menyampaikan beberapa insight yang menarik dari Dapur Limasan. Yang pertama tentang penamaan yang memang disesuaikan dengan keinginan perusahaan memposisikan brandnya atau brand positioningnya. Dia ingin dikenal oleh orang, membangun image-nya yaitu homey. Dan memang dapur itu memiliki filosofi kalau orang datang ke sini seolah-olah ini ada rumahnya sendiri. Makanya di sini pun dia open kitchen. Di dapurnya bisa dilihat, semua masakannya bisa dilihat. Orang bebas untuk melihat dapurnya, memasakkannya, bisa orang melihat ke dalam dapur tersebut. Nah, konsep itu akhirnya dibangun dengan desain. Dan namanya kita kenal dengan brand essence. Orang masuk sudah merasakan bahwa ini homey. Dapurnya tidak ada sekat, tempatnya pun luas. Lalu yang tidak kalah menarik adalah penggunaan marketing tools SMS blasting yang disesuaikan dengan target pasar. Dengan Mas Barata tadi bilang bahwa target pasarnya adalah penduduk desa. Makanya ada adjustment atau penyesuaian dari Mas Barata bahwa saya harus memakai sesuatu yang dapat dijangkau oleh orang-orang desa. Orang-orang desa itu belum tentu punya smartphone, makanya dia pakai SMS blasting. Lalu dia punya target pasar yang sudah jelas dan dia memakai strategi yang saya sampaikan namanya marketing mix. Teman-teman bisa cari informasi marketing mix atau bauran pemasaran yang namanya 7P. Ada satu itu produk, yang kedua price atau harga, ketiga adalah place tempat, yang keempat adalah promotion atau promosi, yang kelima adalah people atau orang-orang yang terlibat dalam pemasaran, aktivitas pemasaran di sini. Yang keenam adalah physical evidence atau tempatnya di sini. Saya tadi cerita dapurnya disesuaikan dengan positioning yang telah dirancang di awal, disesuaikan dengan brand positioning, dengan brand image yang ingin disampaikan ke konsumen. Dan yang ketujuh adalah proses. Nah, proses di sini yang dimaksud adalah semua proses yang mencakup strategi pemasaran itu memang harus related, sehingga marketing strategi atau strategi pemasaran itu memiliki sebuah goal. Itulah yang kita harus tahu untuk merancang strategi pemasaran. Paling tidak kita memakai konsep 7P ini seperti yang dipakai oleh Dapur Limasan. Dia sudah mendesain 3 tahun yang lalu bahwa kalau saya buka sebuah bisnis itu memang harus terkonsep. Nah, itulah insight yang kita dapat dari Dapur Limasan. Sampai ketemu lagi di Brand Hunter episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Brand Hunter dan ikuti terus brand-brand lokal Indonesia yang tidak kalah kerennya. Saya Adi Strukturanto, pamit.